Bab 86. Udah sah cerai tapi masih dimintai tolong. Sakit. Perempuan ini sedang dilanda demam rupanya. Demam cinta. Virus yang melanda mantan suamiku telah membuatnya terinfeksi. Wanita berpendidikan dan profesional seperti dia bisa dipengaruhi oleh lelaki busuk itu. Saya sebenarnya tidak peduli tentang hubungan yang telah kalian jalin. Mungkin saat ini Mbak sedang begitu berbunga-bunga. Cinta Mbak terhadap mantan suami saya sedang mekar-mekarnya. Saya ucapkan selamat. Sumpah, saya sama sekali tidak cemburu. Tapi satu hal yang Mbak harus tahu mengenai kasus penusukan itu. Kenapa? Kejarnya tak sanksi sedikit pun. Siska menusuknya pasti ada alasannya. Mbak sudah selidiki itu? Sudah, karena dia cemburu kepada pembantu. Padahal Mas Gilang sedikit pun tidak menyukai pembantu itu. Hanya sebagai pelampiasan karena kelalaian Anda sebagai istri. Mbak benar-benar sudah kena pengaruh Mas Gilang. Saya pengacara Mbak, siapapun tidak bisa mempengaruhi saya, ucapnya tersinggung. Siska menusuknya karena Mas Gilang telah menidurinya. Gadis itu kehilangan keperawanannya. Itu masalahnya Mbak, tegasku. Wanita itu terkekeh, aku mulai putus asa. Sulit sekali menyadarkan orang yang sedang mabuk cinta beracun Mas Gilang. Perempuan bodoh itu yang memohon-mohon kepada Mas Gilang agar mau menidurinya. Bahkan gadis itu yang mengundangnya ke sebuah hotel. Saya punya semua buktinya. Bahkan saya sudah dapat bukti chatnya. Aku terperangah. Pengacara hebat ini sepertinya sangat cerdas. Cerdas memutarbalikkan fakta. Siska harus ditolong. Pengacara seperti Papa Mas Reno mungkin bisa menaklukkan pengacara yang sedang mabuk ini. Perempuan itu pergi tak sempat kusuguhi minum. Kedatangannya yang mengejutkan, ditambah informasi yang disampaikannya, membuatku lupa kalau dia adalah seorang tamu penting, tamu istimewa di pagi buta. Dia datang mengantar surat ceraiku dengan Mas Gilang. Bukankah itu sangat penting? Meskinya aku menjamunya dengan begitu istimewa, tapi yang kulakukan malah sebaliknya. Biarlah, aku tak perlu terlalu memikirkannya. Dia sendiri tidak sopan banget. Dia mengurus gugatanku karena ada maksud lain. Dia lebih suka membahas cintanya dengan mantan suamiku, membahas dengan wajah berseri-seri, persis seperti anak remaja yang sedang jatuh hati untuk pertama kali. Heran, apa sih istimewanya Mas Gilang? Belum tahu dia siapa laki-laki durjana itu sebenarnya. Mas Gilang juga nggak ada kapok-kapoknya ya. Biarlah, terserah. Yang penting aku sudah berusaha mengatakan yang sebenarnya. Kalau dia mau merasakan juga bagaimana sakitnya dikhianati, silakan saja. Masih banyak yang penting untuk kuurus. Notifikasi panggilan masuk di ponsel mengembalikan kesadaranku. Kurai dan kubaca sepenelepon. Kak Bulan, kenapa dia nelpon lagi? Pagi Mel, kamu bisa ke rumah yang di Medan sekarang? Tanya Kak Bulan begitu aku menerimanya. Kenapa Kak? Aku sibuk di toko hari ini. Pegawaiku hari ini ada kuliah, jadi aku yang pegang orderan. Sahutku, kakak mau ke rumah sakit. Hari ini mama rencananya pulang. Aku akan urus kepulangannya. Sementara Mas Fajar ngurus Gilang. Juga akan ke kantor polisi ngurus masalah pernikahan itu. Gak ada yang jaga papa di rumah. Oh, kakak nyuruh aku jagain papa. Seruku terkejut. Minta tolong Mel, jadi gimana dong? Masa aku bawa papa jemput mama dalam keadaan stroke begitu? Aneh aja kak, secara ya, aku baru aja nerima surat sah pisahku. Aku bukan menantunya lagi. Aku bukan istri Mas Gilang lagi. Sudah sah secara agama, juga secara hukum. Tapi kok kakak masih nyuruh aku datang ke rumah kalian buat jagain papa ya? Oh iya, maaf, kakak lupa. Perasaan kakak, kamu itu bukan orang lain. Maaf ya, aku akan tinggal di papa sebentar. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa. Doakan ya Mel. Urusan kepulangan mama lancar, biar aku cepat balik. Baik kak, saya bantu doa. Maaf ya, gak apa-apa, udah ya. Oke kak. Aneh, hidupku jadi terasa aneh begini di awal-awal sah jadi janda. Keluarga mantan suami belum bisa juga lepas 100%, tapi aku harus tegas, aku dan mereka tidak ada hubungan apa-apa lagi. Aku kembali fokus mengurus orderan yang masuk, karyawan sudah mulai berdatangan. Segera ku arahkan untuk mengurus pesanan yang harus diantar. Pak Basir dan Pak Joko ku beri tanggung jawab mengatur barang. Para supir yang mengantar sesuai alamat tujuan masing-masing pelanggan. Mel, ibu dapat SMS ini, bacalah. Ibu tiba-tiba datang sambil menggendong Cika. Raut wajahnya terlihat tegang. SMS dari siapa? Tanyaku penasaran.
Ini nomornya Ibu Harum, cepat kau baca. Ku terima ponsel itu, ku baca pesan yang ditunjukkannya. Tunggu pembalasanku, rumah besar itu akan kubakar. Setelah itu giliran cucumu. Astaga, ini pesan dari Ibu Harum. Apa maksud kalimat ini? Ini ancaman, rumah besar akan dibakar. Rumah besar apa maksudnya? Apakah rumah Mas Gilang yang di Medan? Bukankah tinggal itu rumah keluarga Mas Gilang satu-satunya? Itu yang mau dibakar. Astaga, Kak Bulan mau pergi, Papa sendirian di rumah. Ya Allah, Papa stroke. Apa yang harus kulakukan? Lalu giliran Cika, apa maksudnya? Apa maksud Maudamu itu, Mel? Tanya ibu masih tegang. Dia bukan Mauda lagi, Bu. Dia orang gila yang sedang kumat. Apa maksudmu? Orang gila lagi kumat bagaimana? Pokoknya ibu jaga Cika baik-baik. Jangan sampai lengah sedikit pun ya. Awasi Cika 24 jam. Rumah besar itu maksudnya apa? Rumah siapa yang mau dibakar? Tenang, Bu. Segera aku hubungi Kak Bulan. Berulang kali aku menelpon nomornya, tapi tidak diangkat. Sepertinya Kak Bulan sudah di jalan, lagi nyetir. Atau dia sedang buru-buru ke rumah sakit. Bingung ngurusi keluarganya, jadi ponsel ketinggalan. Aduh, bagaimana ini? Kau mau nelpon siapa, Mel? Ibu rupanya masih berdiri di sampingku. Bu, aku harus pergi sekarang. Papanya Mas Gilang dalam bahaya. Bilang sama Pak Basir agar mengurus toko ya. Jika jangan sampai ditinggal sendirian. Aku pergi. Kau mau ngurus keluarga brengsek itu lagi? Untuk apa? Ibu mengikuti langkahku menuju garasi. Ini masalah nyawa Papa, Bu. Kasihan dia. Hati-hatilah kalau begitu. Baik, Melur pergi ya, Bu. Pokoknya jika dijagain, tolong. Iya, Ibu yang jaga. Aku segera bergerak, kulajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Semoga di jalan tidak ada halangan yang berarti. Rumah besar itu terlihat lenggang, pintu pagar tertutup tapi tidak dikunci. Kutepikan mobilku di pinggir jalan, lalu melangkah mendekati pagar. Ponsel ibu masih ada di tanganku. Kubaca sekali lagi ancaman itu. Jangan-jangan ini tidak benar. Mungkin Ibu Harum lagi kesal dan kecewa, lalu iseng mengirim pesan itu untuk nakut-nakuti. Buktinya di rumah ini tidak ada apa-apa. Dia berhasil membuatku pontang-panting. Tapi bukankah ini bisa diadukan ke pihak berwajib, biar nggak sembarangan si rambut jagung itu ngerjain orang. Oke, aku tanya dulu pendapat pacar si Mala. Ku cari nomor Mas Diki di ponselku, langsung ku hubungi. Bab 87, Pelakor Balas Dendam. Ku cari nomor Mas Diki di ponselku, langsung ku hubungi. Melur kan, aku sudah save nomor kamu saat dikirimi Mala. Katanya waktu itu kamu minta nomor aku dari Mala. Kok nggak jadi nelpon waktu itu? Padahal aku sudah nungguin loh. Pemuda itu menyambut teleponku dengan ramah. Iya mas, nggak jadi, tapi ini aku mau. Kalimatku terhenti saat suara mencurigakan terdengar dari dalam rumah. Itu suara papa. Mau apa? Halo? Mas, tolong datang ke Jalan Jambu sekarang, cepat. Perintahku langsung menutup telepon. Setelah aku simpan ponsel ke tas, dengan mengendap aku menggeser pintu pagar. Aku berjalan menuju teras. Aku berlindung di balik bunga pucuk merah yang kutanam dulu. Kembali terdengar suara papa seperti menjerit. Apa yang harus aku lakukan? Jendela rumah semuanya tidak tembus pandang. Aku tidak bisa mengintip ke dalam. Pintu belakang. Oh iya, aku akan mencoba masuk dari sana. Semoga bisa. Aku memutar dengan hati-hati dari teras samping. Ku coba membuka pintu dapur itu dengan hati-hati. Syukurlah tidak dikunci, atau memang baru saja ada orang yang masuk dari sini. Pelan aku melangkah masuk menuju ruang dapur, terus ke ruang makan. Suara papa tidak terdengar lagi. Kenapa? Apakah tadi aku salah dengar? Yah, aku sudah sempat nyuruh Mas Diki datang lagi. Aku terkesiap, itu suara apa? Kuraih ponsel dari dalam tas. Aku harus merekam kejadian di dalam sini. Siapa tahu nanti akan kubutuhkan sebagai bahan bukti. Kuturunkan volume agar tak bersuara bila ada notif yang masuk. Aku tidak mau keberadaanku ketahuan. Diam tua bangka. Kalau masih teriak, bukan cuma mulutmu yang kulakban, tapi kau akan kubakar hidup-hidup. Mau? Itu suara Ibu Harum. Ngapain dia di sini? Berarti ancaman itu benar. Dia mau bakar rumah ini. Kau diam di situ. Aku mau masuk dulu ke kamar si Melur. Aku yakin perhiasannya masih disimpan di situ. Iya kan? Atau sudah dibawanya juga? Aku periksa saja dulu, Rum. Kau jaga di pintu itu. Jangan sampai ada orang yang datang. Biar ibu yang bongkar-bongkar. Iya, Bu.
Aku bersembunyi di balik kain gorden jendela. Perempuan itu masuk ke kamar utama. Harum berjaga di pintu depan sepertinya. Aku tidak bisa melihatnya dari tempat persembunyianku saat ini. Aku masih bingung apa yang harus kulakukan. Kalau aku menyerang mereka sekarang, kemungkinan aku akan kalah. Bala bantuan masih belum datang. Si rambut jagung keluar dari kamar utama dengan marah-marah. Sepertinya dia kesal karena tidak menemukan apa-apa. Ya jelaslah, masa iya perhiasanku kutinggal di sini? Bodoh kok kelewatan. Heh, yang mana kamar istrimu? Perhiasan istrimu pasti ada kan? Masa orang kaya nggak punya perhiasan? Tunjukkan yang mana kamar kalian. Teriaknya mengguncang tubuh papa yang stroke sebelah. Lelaki itu terlihat sangat ketakutan. Tangan kirinya yang masih berfungsi diangkatnya pelan, menunjukkan kamar tidur mereka. Oke, kau tunggu di situ saja. Sebentar lagi akan akhiri penderitaanmu. Bukankah lebih baik mati daripada hidup menderita di kursi roda seperti ini? Tunggu ya. Perempuan itu masuk ke kamar yang ditunjuk. Tak lama dia keluar dengan wajah penuh emosi. Hei, tua bangka, di mana istrimu menyimpan perhiasannya? Masa orang kaya nggak punya perhiasan? Jawab. Ibu Harum menampari mulut papa berkali-kali. Aku tidak tahan lagi. Baik, anakmu telah menghancurkan hidup anakku. Sekarang kalian mau lepas dari tanggung jawab. Kalian udah janji mau menikahi anakku. Enak aja kalian mengingkari. Kalian harus merasakan balasanku. Sini kau tua bangka. Ibu Harum menjatuhkan papa dari kursinya. Aku berlari mengejarnya. Kuangkat guci di dekat sofa, lalu kubantingkan ke tubuh perempuan itu. Hentikan, teriakku. Guci pecah dan berhamburan, tapi perempuan itu masih mampu bersuara. Segera aku membebaskan papa dari cengkramannya. Kau di sini. Harum, cepat sini, teriaknya. Lalu bangkit meskipun sempoyongan. Cepat tuangkan semua bensin itu. Bakar rumah ini, lalu segera lari. Kebetulan perempuan ini ada di sini. Kita bakar dia sama-sama mertuanya, biar mati sekalian. Iya bu, kedua perempuan itu sibuk menyirami bensin di sekeliling rumah dan kamar. Aku berjuang menyelamatkan papa. Kuseret tubuh yang berat itu sekuat tenaga menuju pintu depan. Cepat Rum, kau di mana? Ibu akan nyalakan korek apinya. Ayo keluar, cepat. Iya bu, sikit lagi ini, aku langsung keluar. Tenagaku hampir habis, tubuh papa teramat berat untuk kuseret, apalagi dengan kondisinya yang stroke. Rasa takut dan was-was membuat tubuhku terasa lemas. Asap sudah mulai memenuhi ruangan, sepertinya mereka sudah membakar rumah. Sedikit lagi pak, ayo, tolong mengesot sedikit pak, kita harus keluar dari sini, kataku berusaha lagi. Api kulihat mulai menjalar, aku dan papa pasti akan terpanggang hidup-hidup kalau begini. Jika ibu, Mas Reno, teringat wajah orang-orang yang sangat kusayangi itu, membuatku bertekad lagi. Aku harus tetap hidup, aku harus kuat. Aku tidak peduli dengan lelah dan capek. Kupaksa diri menarik tubuh papa lagi, sekuat tenaga. Akhirnya kami sampai juga di pintu, tapi aku tak bisa membukanya. Pintu terkunci, entah di mana kuncinya. Saat itulah pintu diterjang dari luar. Mel, kau baik-baik aja? Maaf terlambat. Mas Diki dan beberapa polisi lainnya menyerbu masuk. Aku dibantu bangun oleh Mas Diki, sedang papa digotong oleh teman-temannya. Mas, mereka sepertinya masih di dalam. Tangkap mereka, jangan sampai lolos, ucapku terbata-bata. Sesak nafas mulai menyerang, sepertinya aku menghirup terlalu banyak asap. Siapa? Tanya Mas Diki, mendudukkanku di halaman. Aku tidak peduli meski hanya duduk di tanah. Yang membakar rumah ini mas, kataku dengan tersengal. Mas Diki langsung berlari ke dalam rumah. Warga sudah ramai berdatangan. Ada menyodorkan air mineral padaku. Aku menerima dan langsung meminumkannya pada papa mertua. Terdengar suara sirene mendekat. Mobil pemadam datang. Entah siapa yang menelpon. Mungkin warga atau Mas Diki. Beberapa warga menggotong tubuh papa, memindahkannya ke teras toko. Posisi toko memang terpisah dengan rumah utama. Api belum menjalar ke sana. Mobil pemadam kini bisa masuk ke halaman setelah tubuh papa dipindahkan. Habis semua Mel, gumam papa berurai air mata. Wajah tua dan lelah itu terlihat pucat. Dadanya berguncang hebat. Sabar pa, Harum dan ibunya pasti akan mendapat ganjarannya. Tenang ya, jangan terlalu dipikirkan. Ingat kesehatan papa. Ucapku mengusap-usap lengan kirinya.
Untung kau segera datang, kalau tidak mungkin papa sudah terpanggang di dalam api itu. Lirihnya menatap jilatan-jilatan api yang masih besar. Papa, Mas Fajar memeluk tubuh papanya. Di sampingnya berdiri Mas Gilang menatapku seolah tak percaya.